warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Safitri Dwi Sofi Atin dengan NIM 860393031 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, untuk tugas mata kuliah yang ketiga ini, saya akan membahas tentang 4 soal. Kita masuk pada soal yang pertama, yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Oke, dalam konteks filsafat ilmu pendidikan, kata pilar diartikan sebagai tiang penjangga, pondasi, atau dasar teoritis praktis yang memiliki fungsi memperkokoh bangunan seluruh sistem pendidikan nasional. Tanpa adanya pilar yang kuat, arah pendidikan suatu bangsa akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh pengaruh zaman. Jika kita merujuk pada kerangka berpikir universal yang juga diadopsi dalam paradigma pendidikan modern, pilar pendidikan ini pada hakikatnya merupakan sebuah proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Proses ini ditopang oleh 4 landasan utama, yaitu yang pertama, learning to know, yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai instrumen pengetahuan secara kritis. Untuk yang kedua, learning to do, agar mereka mampu mengaplikasikan ilmu dalam tindakan nyata. Selanjutnya, learning to be, untuk membentuk kemandirian dan aktualisasi potensi diri secara utuh. Dan yang terakhir, learning to live together, demi menanamkan semangat toleransi dan kesiapan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat. Selanjutnya, soal kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Landasan universal tersebut bersinergi secara harmonis dengan prinsip dasar pendidikan asli Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara melalui konsep Patra Triloka. Konsep ini memuat 3 pilar penting kepemimpinan guru dalam menuntun kodrat anak. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yang bermakna bahwa saat berada di depan, seorang pendidik harus mampu menjadi teladan dan figur percontohan yang baik dalam aspek moral maupun tindakan nyata. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa, yang memiliki arti ketika berada di tengah-tengah peserta didik, guru bertindak sebagai motivator dan mitra belajar yang membangkitkan kehendak, niat, serta kreativitas anak. Dan yang terakhir, yang ketiga, tutwuri handayani, yang menegaskan bahwa dari belakang, pendidik harus memberikan dorongan moral dan kebebasan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, sembari untuk mengawasi agar mereka tidak salah memilih arah. Oke, soal yang ketiga, analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran berani, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jika kita analisis dalam konteks era digital saat ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini justru menemukan relevansi yang sangat kuat dan transformatif. Dalam praktik pembelajaran daring, contohnya, dengan melalui prinsip ing madya mangun karsa, guru tidak boleh sekedar menjadi pengirim teks atau materi yang kaku di ruang virtual, melainkan harus hadir secara aktif untuk menghidupkan interaksi emosional dan membangun komunikasi yang interaktif. Begitu pula dalam hal literasi digital, prinsip tutwuri handayani juga menuntut pergeseran peran guru dari satu-satunya sumber ilmu yang menjadi fasilitator yang mengawasi dari belakang, melatih siswa berpikir kritis dan menyaring derasnya informasi hoaks dari internet. Sementara itu, untuk membentengi karakter peserta didik dari dampak negatif dunia digital seperti perundungan siber, prinsip engar sosung tulodo menjadi jangkar utama di mana guru dan orang tua wajib memberikan keteladanan digital yang bijak
Dengan demikian, peran guru di era digital bertransformasi menjadi perancang pembelajaran yang memadukan kecanggihan teknologi dengan sentuhan kemanusiaan. Kemudian soal yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Sebagai refleksi akhir, integrasi antar pilar pendidikan universal dan kearifan lokal Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya merupakan jawaban kunci atas berbagai persoalan pendidikan kita saat ini, seperti ketimpangan kualitas, merosotnya moralitas, dan kesenjangan literasi. Jika dicermati dari sudut pandang filsafat ilmu, benang kusut pendidikan kita seringkali bersumber dari sistem yang telah berlalu yang berorientasi pada ranah epistemologi saja, yaitu sekedar mengejar angka dan nilai akademik kognitif. Dengan melalui pilar learning to be dan prinsip keteladanan yang nyata, kita diajak untuk mengembalikan orientasi pendidikan pada dimensi aksiologinya, yaitu dengan membentuk karakter dan moral bangsa. Yang ketika para pendidik mampu menempatkan posisi secara fleksibel di tengah, di depan maupun di belakang siswa, maka teknologi digital tidak akan menjadi ancaman, melainkan alat akselerasi yang humanis, yang pada akhirnya sinergi pilar-pilar ini akan melahirkan generasi baru Indonesia yang tidak hanya cerdas dan cakap secara digital, tetapi juga memiliki kompas moral yang kuat serta jiwa toleransi yang tinggi untuk memajukan peradaban. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.